Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa, peserta pendidikan akidah, mari kita coba kembali kami presentasikan apa yang ada ini untuk saudara-saudara. Untuk kajian ini saya sudah kirimkan PowerPoint untuk penjelasan kurikulum 13. Maksud saya itu begini. Setelah saudara-saudara mempelajari kurikulum ini, kemudian Anda kerjakan tugas kedua pada akhir penjelasan ini. Pertama tentang kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi pada abad 21, yaitu agar kreativitas komunikasi menjadi sangat penting di dalam rumusan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dipergunakan dalam kurikulum 13. Maka mengedepankan pentingnya kreativitas. Nah, maka dari itu tujuan dari penggagasan kurikulum 2013 untuk mendorong peserta didik mampu lebih dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran itu. Itu yang terpenting, karena kita akan jadi guru. Nah, kemudian memulai kebijakan itu, maka kurikulum itu bagaimana lebih kreatif, inovatif, produktif, ya, dengan memiliki sikap yang baik, keterampilan yang utuh, pengetahuan atau knowledge di kalangan peserta didik, sehingga nantinya para lulusan lahir dari penerapan kurikulum 2013 itu menjadi lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia internasional dengan berbasis karakter yang kuat. Nah, akidah itu memiliki keyakinan yang bersumberkan kepada Quran dan Sunnah itu menjadi lebih kuat, yang memunculkan pada karakter bangsa, yaitu akhlakul karimah. Nah, maka ciri peserta didik adalah peserta didik secara aktif mampu mengkonstruksi konsep dan prinsip melalui tahapan-tahapan dan rumusan masalah, mengajukan atau merumusan hipotesis untuk mengajukan data dan berbagai teknik menganalisis dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan konsep. Nah, maka di sini berfungsi bahwa sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa fungsi kurikulum adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nah, karena ini adalah tauhid, maka berdasarkan pada ketauhidan itu. Maka komponen dan tujuan itu coba kita lihat pada domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Yang perlu kita pahami, jangan sampai pada pendidikan akidah itu memunculkan pada doktrin. Tetapi di sini adalah penalaran, kemudian penyadaran, menghayati, kemudian keimanan. Jadi pengetahuan konseptual dan prosedural dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
seni budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait pada fenomena yang tampak di mata. Yang sekarang ini menjadi dangkal tentang keimanan. Sebenarnya berkebangsaan dan kenegaraan itu kalau imannya kuat, itu mesti memunculkan pada peradaban yang kuat. Domain afektif, jadi bagaimana perilaku itu mencerminkan sikap orang beriman. Bertauhid, berakidah, berakhlak mulia, percaya diri, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaan manusia. Domain psikomotor, maka memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sejenis, dengan pokok sumberkan pada kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai keluar dari situ. Nah, maka komponen metode proses pembelajaran kurikulum 2013 itu adalah untuk pengembangan kurikulum sebelumnya dengan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan dengan proses cakupannya yang lebih luas. Nah, maka komponen yang tadi itu maka muncul di kurikulum 2013 itu guru dituntut ekstra kerja keras. Nah, berarti kesungguhan guru memiliki akidah yang paling kuat. Bagaimana merubah pemikiran peserta didik, merubah perilaku itu dengan kesadaran. Jadi guru harus menilai sikap spiritualitas, sosial, kemudian psikomotorik dan kognitif. Nah, di situ muncul dalam KI 1, yaitu kompetensi inti 1, menghayati nilai-nilai akidah Islam misalnya. Menghayati dan mengimani sifat-sifat wajib yang nafsiyah, sulbiyah, maknawi, dan maknawiyah. Ma'ani dan maknawiyah. Kemudian menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sebuah indikator. Ya, indikatornya bahwa menghayati itu ada beberapa hal. Jadi bagaimana merasakan orang itu taat, kemudian ikhlas, taat karena perintah Allah, maka orang itu berpuasa. Khauf, takut, kalau puasanya tidak diterima, maka dia berhati-hati. Itu pada penghayatan di situ. Nah, kalau itu sholat, ya menghayati adab sholat itu dengan baik, bersih, pakaiannya baik, kemudian ada zikir. Nih, kemudian kompetensi inti kedua, itu ada beberapa indikatornya. Jadi tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Maka perilaku orang yang berakidah, mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan hubungannya dengan iman kepada Allah,
Maka di situ mengimani Allah sebagai Tuhannya. Mengimani Allah beserta ciptaannya malaikat, ciptaannya Al-Quran. Nah, itulah menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu maha besar atau maha pengampun, maka dituntut manusia itu menjadi pemaaf. Gurunya pemaaf, muridnya pemaaf. Itulah. Nah, itulah yang diharapkan indikator itu masuk di situ. Kemudian sesuai dengan materi makalah Anda itu memasukkan indikator ini. Kemudian misalnya pada ketiga, ini yang ketiga misalnya. Ya, faktual, konseptual dan prosedural. Jadi misalkan dapat menyebutkan tujuan ibadah. Ya. Kemudian mengimplementasikan akidah Islamnya, mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah, kemudian memahami pengertian, contoh, dan dampak yang positif mengimani Allah itu, kemudian memiliki sifat keikhlasan beribadah, ketaatan hanya kepada Allah, dan dia bertaubat karena Allah. Nah, ini yang diharapkan, walaupun di situ berkutik kepada keimanan. Kemudian mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar. Nah, maka indikatornya itu adalah fenomena kebenaran akidah. Menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Kemudian menceritakan yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas. Berdampak positif perilaku ikhlas itu kepada dirinya dan kepada orang lain. Kemudian mensimulasikan adab sholat dan zikir itu. Jadi itu macam-macam. Jadi misalkan kompetensi pada yang keempat itu, pada ranah konkret itu dapat menggunakan, dapat mengurai, merangkai. Misalnya dengan tujuan itu siswa dapat memodifikasi. Ya, memodifikasi. Memodifikasi apa? Memodifikasi materi zakat. Misalkan zakat fitrah itu bisa dengan beras, bisa dengan uang. Itu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Jadi kalau kita itu beriman kepada Allah, mesti beriman kepada ciptaannya. Hasil ciptaannya apa? Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Kalau Allah itu tidak tidak maha pengampun, maka Allah akan mengatakan begini, udahlah kamu pergi di luar langit yang saya bohongi dan di luar bumi yang saya buat. Mau kemana manusia? Nah, itulah. Itu dari komponen-komponen itu, maka saudara bisa membuat indikator-indikator tersebut sesuai dengan apa yang Anda miliki. Ada yang lain misalnya. Pada kompetensi ini. Kompetensi 1 ini.
Jadi menghargai dan menghayati ajaran-ajaran yang dianutnya. Jadi yang satu meyakini sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Yakin Allah itu Maha Pemurah. Coba misalnya orang itu bernafas dengan oksigen. Oksigen yang kita ambil itu kita nggak pernah bayar. Kalau bayar berapa? Kalau dihitung di rumah sakit. Maka itulah Maha Pemurah. Maha Kuasa. Lahul mulku walahul hamdu. Dia itu adalah raja dan yang maha suci. Nah, ini bisa dikatakan pada rasionalitas dalam pembelajaran bisa. Untuk menghindari doktrinal. Kalau kamu itu tidak mau percaya kepada malaikat, berarti dosa. Nah, ini kemudian semacam doktrin. Tetapi kita menyajikan data. Misalkan menolak akhlak tercela. Jadi kita orang yang beriman itu kemudian bisa menolak akhlak yang tercela. Tidak mungkinlah kita itu menipu. Tidak mungkinlah kita itu mencuri, memfitnah. Itu tidak mungkin. Nah, inilah yang perlu. Jadi ini ada gambaran yang kedua tentang kompetensi inti 1. Kemudian yang kedua itu bisa juga dalam kompetensi ini meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Allah itu Maha Pemurah. Maka apapun yang kita miliki berupa harta benda, uang, itu sebenarnya adalah titipan Allah dan hakikatnya itu adalah milik Allah. Hakikatnya itu adalah milik Allah. Allah yang memberi titipan itu kepada manusia. Nah, kadang-kadang lain, seolah-olah miliknya. Padahal tidak. Kita hanya dititipi lah. Setelah itu membiasakan diri untuk menghindari akhlak tercela. Tidak mungkin. Kita sudah kumpul dengan orang-orang yang beriman, kemudian kita menghasut, memfitnah, tidak mungkin. Apalagi membinasakan diri, menghindari akhlak tercela. Tetapi harus bisa membiasakan diri menolak perbuatan tercela. Karena Allah tidak pernah memberikan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian yang ketiga itu pada ranah yang ketiga ya, untuk memahami pengetahuan konseptual itu, misalkan menguraikan Asmaul Husna, diuraikan. Uraikan itu apa? Oh, tanda-tanda bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang terbagus. Ya, Al-Ghafur, Maha Pengampun, As-Sami, Maha Mendengar. Nah, kemudian mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah itu. Nah, kemudian di situ memahami. Nah, maka dia akan memahami akhlak tercela, riya itu atau nifaq. Perlu dihindari karena bahaya-bahayanya tadi itu. Sehingga memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Nah, kemudian pada yang keempat. Jadi menyajikan dalam ranah konkret. Menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang dan teorinya. 1.
menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Jadi benar, ya, benar, tidak ada yang salah, itu karena maha benar Allah itu. Kemudian menyajikan kisah-kisah fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat. Jadi turunnya hujan, kemudian pembagian rezeki itu atas perintah-perintah Allah itu. Nah, kemudian mensimulasikan perilaku riya dan nifak. Jadi itu disimulasi di dalam kegiatan pada anak-anak. Nah, maka kemudian itu ada evaluasi itu ya, evaluasi itu. Nah, bagaimana mengevaluasi itu? Evaluasi pembelajaran akhlak dalam mengevaluasi setiap pembelajaran dapat dilakukan berbagai teknik, baik berhubungan dengan proses maupun hasil belajar. Teknik tersebut merupakan cara penilaian kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian kompetensi. Jadi kalau semesteran ada ulangan mid semester, kemudian tengah semester dan akhir semester. Itu pada cross check-nya nanti bisa dilakukan sebagaimana pembelajaran yang telah lalu. Nah, kemudian penilaian itu ya berdasarkan pada hasil belajar yang dikuasai baik secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, itulah yang perlu. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, tugas yang kedua ini satu, buatlah RPP sesuai dengan materi atau makalah saudara. Jadi misalkan nama pertama materi 1 dan 2. Jadi dalam makalah itu mesti ada 1, 2, 3, 4. Maka nama pertama 1, 2 atau dibalik juga enggak apa-apa. Kedua materi 3 dan 4. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu ya, untuk kedua itu dari RPP lihatlah kompetensi 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugas nomor 2 itu kompetensi inti dari makalah Anda itu apa? Dalam kompetensi 1, kompetensi 2, 3, dan 4. Kemudian membuat indikator-indikatornya itu. Oh, indikatornya ini, indikator ini seperti contoh-contoh tadi. Ya, seperti contoh-contoh pada kepada kompetensi 1, contoh kompetensi 2 dalam ranah-ranahnya itu. Nah, kemudian dari indikator-indikator yang ada, buatlah tujuan pembelajaran. Kompetensi 1 ranah kognitif dengan kata kerja mengidentifikasikan, kemudian merumuskan. Itu kata kerja pada kognitif. Nah, kemudian yang kedua itu kompetensi inti 2 dengan ranah afektif, kata kerja melaksanakan dan membantu. Kompetensi inti 3 membuat tujuan pembelajaran 2 dengan ranah kata kerja memulai dan menyusun. Yang D keempat, kompetensi inti untuk ranah afektif, lihat pada afektif dengan kata kerja membantu dan mempertahankan. Itu.
Nah, kemudian kompetensi 4, ranah afektif dengan kata kerja membantu mempertahankan. Terus catatan, tugas pertama dan kedua tersebut di atas dilampirkan makalah masing-masing atau masing-masing makalah dengan menulis, jangan sampai lupa kelasnya apa, nomor presensi hadirnya berapa. Nah, tolong itu untuk disesuaikan, maka akan kita tunggu pada tanggal 20. Ini masih ada 1 minggu. Ya, tanggal 20, syukur nanti 20 itu sudah nyampe semua. Jadi paling tidak itu 22 sudah masuk semua. Nah, ini harapan saya saudara-saudara sekalian. Nah, mudah-mudahan ini untuk penjelasan apa yang ada di dalam PowerPoint ini. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kita ketemu pada kesempatan yang lain. Bila ada kurang jelas, bisa Anda kontak ke WA saya dengan menyebut nama, nomor absen, dan kelas Anda masing-masing. Terima kasih, dan bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.